Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Kemis, bertemu lagi pada acara Redox 2 bersama saya Ardit Kartika sebagai host yang akan menemani Sobat Kemis pada siang hari ini. Di Redox 2 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering dilupakan oleh mahasiswa, yaitu kesehatan mental dan bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan pribadi. Siapa sih di antara Sobat Kemis yang nggak pernah ngerasa hidupnya kayak roller coaster? Hari ini sibuk dengan tugas lab, besok ada kuis, lusa ada data laporan, dan masih banyak lagi. Belum lagi kalau ditambah dengan kegiatan organisasi, part-time job, atau bahkan sekedar ingin quality time dengan keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin mencapai work-life balance sebagai mahasiswa? Dan bagaimana cara kita bisa produktif dalam belajar tetapi tetap punya waktu untuk diri sendiri dan orang-orang terkasih? Dan bagaimana cara kita menjaga mental di tengah padatnya jadwal kuliah? Nah, untuk membahas permasalahan tadi, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten nih ke Sobat Kemis. Sobat Kemis ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Jadi, untuk Redox 2 ini, narasumbernya adalah Kak Ilona Gladys, atau yang biasa kita panggil dengan Kak Ilona. Halo semuanya. Jadi Kak Ilona ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Kak Ilona ini juga mahasiswa yang aktif pada sosial media, yaitu sebagai content creator. Ia juga pandai mengatur work-life balance sebagai mahasiswa dan sebagai content creator, yang tentunya sangat relate nih sama topik yang akan kita bahas pada siang hari ini Sobat Kemis. Halo Kak Ilona, sebelumnya terima kasih ya karena kakak sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara Redox 2 ini di tengah padatnya jadwal kakak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Ya, mungkin boleh menyapa Sobat Kemis yang ada di rumah. Halo Sobat Kemis, perkenalkan aku Lana. Dan terima kasih juga ya telah mengundang. Ya, terima kasih Kakak sama-sama. Dan kalau boleh tahu akhir-akhir ini sibuk ngapain nih Kak? Kalau aku sih selain jadi mahasiswa, aku juga sering bikin konten. Nah itu aku lebih bikin kontennya di Instagram atau TikTok. Dan kalau boleh tahu awalnya kenapa tertarik sama bikin konten Kak? Kalau aku sendiri sih emang dari dulu suka kayak narsis gitu loh, suka foto, suka video. Awalnya tuh iseng, gak niat jadi konten kreator, tapi seiring berjalannya waktu mulai berkembang nih akunku, jadilah banyak tawaran kerjasama, terus ya jadilah seperti ini. Terus gimana cara kakak untuk memutuskan buat tetap lanjut kuliah sambil konten? Kalau aku sih lebih mandang konten kreator itu sebagai pengisi waktu luang ya, sebagai mahasiswa itu aku tetap fokus untuk mengutamain yang namanya kuliah. Iya. Oke. Pasti menarik banget nih cerita perjalanan kakak Ilona sebagai content creator. Nah, untuk episode kali ini kita masih ada sesi cuma loh Kak. Jadi cuma itu singkatan dari curhatan mahasiswa. Curhatan ini tuh berasal dari question box yang sudah diisi sama Sobat Kemis di akun media sosial HMD Kimia Oksigen 2025 kemarin. Wah, udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Dan rata-rata pertanyaannya relate banget sama kehidupan sebagai mahasiswa. Untuk membuka obrolan kita, bagaimana cara kakak tetap menjaga kesehatan mental meskipun banyak tekanan akademik? Kalau dari aku sendiri sih apa ya, aku harus tahu kapasitas diri aku sendiri yang pertama. Itu sih cara jaga kesehatan mental. Kita sepakat dulu kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu mengatasi tantangan atau stres di kehidupan sehari-harinya. Nah itu sih, tapi stres sebagai manusia kan pasti ada aja ya, tapi gimana sih cara kita untuk menghadapi itu? Kalau aku sendiri sih mungkin tahu kapasitas, terus yang pasti bikin skala prioritas juga antara kerja sebagai content creator dan kuliah. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut kakak bagaimana pengaruh kesehatan mental terhadap produktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari kakak? Kalau menurut aku pengaruh banget ya, karena kesehatan mental itu ibaratnya kayak yang paling apa ya, yang mempengaruhi. Jadi kayak kalau kita mentalnya lagi stabil, terus kayak pikiran jernih, kita pasti bisa mengatur waktu kapan kita harus ngelakuin sesuatu gitu loh. Jadi penting untuk produktivitas juga, karena apa ya, karena kalau misalnya kita lagi berantakan lagi apa, kita juga malas buat ngelakuin hal lain. Kadang nggak ngapa-ngapain tuh kayak ngerasa capek. Kan pernah kan ya? Pernah banget sih, sering banget Kak, apalagi waktu kuliah ini ya. Oke, kalau boleh tahu ada nggak sih Kak tanda-tanda yang kakak rasain kalau kakak mulai kehilangan keseimbangan dan merasa stres? Kalau aku sendiri mungkin sinyal-sinyal dari tubuh itu kayak capek, terus ngerasa aku harus berhenti nih, maksudnya harus ngeluangin waktu. Biasanya
kalau ngerasa lagi nggak seimbang itu jadi kurang fokus gitu kan buat ngerjain tugas ataupun yang lain, kurang fokus, terus suka overthinking atau bahkan ngerasa cemas walaupun hal-hal itu nggak seharusnya kita cemasin gitu loh. Itu sih kalau aku tanda-tandanya. Terus gimana cara kita itu buat tetap happy meskipun banyak tugas tuh Kak? Apa ya, jangan kayak menuntut tugas itu harus kita selesai semua. Kita harus bikin skala prioritas, mana yang benar-benar harus kita kerjain dan mana yang bisa kita tunda, karena kita butuh yang namanya masih jeda buat diri sendiri buat ngelakuin kehidupan pribadi kan. Itu sih menurutku. Oke. Terus lanjut pertanyaan nih Kak, mengapa mahasiswa itu cenderung lebih mudah stres? Balik tadi kayak tadi itu kan semua pasti ngerasain stres ya, tapi gimana cara kita untuk mengatasi stres tersebut? Mungkin banyak dari semuanya itu yang kurang paham tentang coping strateginya mereka sendiri gitu, gimana cara yang ampuh buat mereka ngatasin stresnya gitu. Nah terus nih, dalam situasi sibuk mungkin ada kebiasaan atau rutinitas apa yang sering Kakak lakukan untuk menenangkan diri di tengah kesibukan kuliah? Kalau aku sendiri mungkin rutinitas, aku sering olahraga ya. Oh ya. Terus kalau menurutku olahraga itu penting sih, karena bikin mood kita stabil. Secara psikologi pun dijelaskan bahwa kalau kita olahraga bisa yang namanya stabilin emosi juga gitu. Terus banyak sih rutinitas yang pilih rutinitas yang kalian suka gitu loh, yang bisa ngerasa kalian kalau ngelakuin ini jadi seneng gitu kan, biar kita nggak terlalu stres sama tugas ataupun yang lain gitu. Mungkin sekedar nonton film, nonton drama itu kan juga bikin seneng ya. Itu sih. Untuk olahraganya suka apa nih Kak? Kalau aku sendiri workout, ikut kelas gitu, pound fit. Terus aku juga pilates tapi jarang sih. Cuman kalau kelas kan harus nentuin jadwal kelasnya ya, dan ketika kita maksudnya sibuk di perkuliahan, kita kan kayak susah ngatur jadwalnya. Itu aku mungkin olahraga sendiri gitu yang fleksibel sama jadwalku, kayak lari, terus jalan, sekedar jalan juga mempengaruhi juga. Terus renang juga meskipun bukan atlet ya. Yang sempat lihat Kakak di story-nya Kakak. Lalu apakah kesepian itu menurut Kakak mengganggu dalam belajar? Menurut aku sih mengganggu ya, karena kesepian itu dimana seseorang tidak memenuhi kebutuhan psikologinya, dimana mereka kayak tidak terhubung dengan orang lain, kebutuhan sosialnya kurang gitu sih. Dan kesepian mungkin bisa bikin seseorang terlalu overthinking gitu loh, jadi tidak bisa melampiaskan perasaannya mungkin gitu. Kakak, dampak apa yang kita bisa menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan sehari-hari terhadap produktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari? Dampak yang kita bisa, agar kita bisa menjaga keseimbangan kita antara belajar dan kehidupan sehari-hari agar tetap produktif. Mungkin kalau aku sih lebih fokusin gimana cara kita untuk ngatur waktu, terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita kan nggak harus cuma belajar ya, kita butuh yang namanya kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan fisik, dan itu mungkin kalau misalnya terpenuhi itu akan lebih bikin kita buat fokus buat ngerjain hal-hal lain gitu, kayak tugas gitu sih. Pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih tips and trick agar nggak stres tuh di tengah banyaknya tugas kuliah Kak? Tips and tricks dari aku ya, mungkin tadi kapasitas diri, kita harus tahu kapasitas diri kita nggak boleh kayak kita harus ngelakuin ini semua tapi energi kita terbatas gitu loh. Itu kan juga bikin kita burn out ataupun overwhelmed gitu. Terus mungkin skala prioritas tadi, dan olahraga penting menurut aku, karena kita kalau fisiknya kuat, fisiknya oke, kita tuh bakal lebih fokus untuk ngejalanin hari dan ngerjain tugas-tugas. Mungkin yang terakhir ini apresiasi untuk diri kita sendiri. Kita perlu apresiasi walaupun kita mencapai hal-hal kecil, jadi nggak harus nunggu besar buat apresiasi diri kita sendiri gitu. Jadi itu sih menurut aku. Oke, ada pertanyaan tambahan nih Kak dari saya nih. Aku tuh orangnya kan perfeksionis banget nih Kak, jadi susah banget buat istirahat kalau ada tugas yang belum selesai walaupun aku udah capek banget. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Kebetulan sama banget, aku juga gitu orangnya. Kayak harus selesai dan harus kita juga ngeharapin yang pastinya ngeharapin hasil yang maksimal. Tapi seiring berjalannya waktu itu aku sadar bahwa itu nggak baik, karena bisa bikin tekanan juga kan diri kita sendiri, bikin stres juga mengharap hasil yang perfect. Terus kalau aku sendiri sih sekarang lebih mikirnya yang penting aku
udah berproses walaupun pelan-pelan tapi tetap tumbuh gitu Iya. sih. Terus juga apa ya, yang tadi itu jangan lupa apresiasi diri sendiri walaupun belum maksimal, tapi ini ya aku udah Ngelakuin yang ngelakuin terbaik, terbaik gitu. Iya, oke. Terus misal nih kalau aku lagi nongkrong sama teman-teman aku nih Kak, kadang aku tuh ngerasa kayak harusnya aku tuh belajar sekarang bukannya main. Itu tuh normal nggak sih Kak? Kakak? Itu sih aku juga belajar Iya. dari situ, karena aku sekarang belajar buat nolak gitu loh. Iya, Kan kadang diajakin kita nongkrong terus, iya. susah buat nolak Iya, orang gitu kan. bener-bener. Aduh, tapi di sisi lain kita tuh udah punya jadwal sendiri. Itu sih kalau aku belajar buat nolak. Aduh, emang ini aku nggak benar, karena maksudnya nggak bisa ikut karena aku ada kegiatan lain Iya. gitu. Karena kalau kita fokusnya ke seneng-seneng doang, terus akhir-akhirnya kita buat tugasnya tuh kayak mepet deadline, terus Bener-bener. asal-asalan yang penting Iya, selesai. Itu kan juga bikin ngaruh ke nilainya juga kan. Bener-bener. Gitu sih. Terus gimana cara bilang no tuh ke teman yang ngajakin kita hangout terus, tapi nggak mau kelihatan antisosial ke kita? Mungkin realistis aja ya. Iya. Maksudnya aku lagi ada jadwal lain nih, mungkin kita next time aja deh Iya, kita iya. keluarnya gitu. Oke, terus ada lagi nih Kak. Ortu aku tuh selalu expect kalau fokus 100% ke kuliah, tapi tuh aku nggak pengen punya waktu buat hobi. Aku juga pengen punya waktu buat hobi aku sama sosial life. Gimana cara jelasin ke ortu tuh Kak? Tentunya kita juga harus tahu ya, kita itu nggak berusaha untuk lebih pintar dari orang tua, cuman kita harus ngejelasinnya kan dengan sepahaman mereka gitu loh. Kalau aku sih fokus kuliah, kita juga harus fokus, tapi penting juga buat sosial Iya, itu. bener, Kak. Itu kalau menurut aku ngejelasinnya kayak jelasin aja pelan-pelan, udah kok udah beres semua. Kalau aku Iya, sendiri kayak iya, gitu, iya. udah beres semua, ini tinggal santai-santainya aja, tinggal bisa ngelakuin hobi biar balance gitu kan. Oke nih, mungkin dari sobat kemis kan ada yang ya Kak, kerja part time. Nah, ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa yang kerja part time? Gimana cara bagi waktu antara kuliah, kerja sama istirahat mereka? Karena aku juga belum berpengalaman Iya. di part-time, menurut aku ya mereka kan awalnya untuk memutuskan hal itu, mereka juga pastinya udah ngatur waktunya, waktu kuliah, waktu kerja, dan waktu istirahat. Tapi kalau menurut aku istirahat itu penting ya, Penting banget. karena kayak kalau kita terus-terusan kerja terus Nggak istirahat, nggak ya. istirahat itu juga bakal mengaruh ke produktivitas kita akhirnya. Oke nih Kak, diskusi kali ini benar-benar eye-opening dan eye-catching ya teman-teman kemis semuanya. Gimana nih sobat kemis perasaannya setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Ilona? Semoga penjelasan yang disampaikan bisa memberi pencerahan dan solusi bagi sobat kemis yang mungkin sedang struggling nih Kak dengan cara menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan pribadi. Oke, sebelum memasuki sesi tanya jawab nih Kak, aku boleh nanya nggak gimana tanggapan Kakak tentang isu depresi dan anxiety yang sering dihadapi oleh remaja? Depresi dan anxiety. Depresi dalam kata lain itu adalah sebuah kondisi seseorang yang mengalami suasana hati, perasaan sedih yang mendalam, sehingga mereka kurang motivasi untuk melakukan suatu hal. Nah, kalau depresi itu mungkin bukan suatu mental health, tapi sudah masuk ke mental disorder, dan kita boleh untuk mengenali ciri-ciri awalnya orang depresi itu apa, kurang tidur mungkin, terus ada juga banyak faktor. Nah, tapi kita bingung buat self diagnose karena semuanya juga butuh observasi ataupun pertimbangan yang lain, dan kita butuh bantuan ke profesional seperti psikolog dan psikiater. Terus kalau anxiety sendiri itu satu kondisi seorang merasa cemas ya. Iya, betul. Dimana semua orang pasti merasa cemas, apalagi kalau mau melakukan hal baru. Dan menurut aku itu wajar banget sih dan manusiawi. Kita merasakan cemas, cuman kalau rasa cemasnya ini berlebihan sampai kita nggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari, itu perlu untuk konsultasi ke profesional. Nah sobat kemis, pastinya juga pengen tanya-tanya dong lebih dalam sama Kak Ilona. Buat sobat kemis yang pengen sharing pengalaman atau tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Ilona, bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan malu-malu karena semua pertanyaan kalian pasti bermanfaat juga untuk yang lain. Oke, biasanya tuh kakak kalau olahraga itu yang paling suka apa aja Kak? Tadi kan Kalau aku konflik sih, suka. Itu yang pakai stick-stick itu loh. Oh iya Ya, itu aku 1 tahun kebelakangan tuh aku sering itu kayak zumba gitu ya. Itu lebih ke apa ya? Bukan zumba, bukan. Iya. Tapi pakai musik gitu kan? Pakai musik. Oke. Kalau aku sukanya ini Kak, badminton. Oh, Kakak badminton. juga pernah nggak
pernah, tapi nggak yang sering ya. sering. Oke. Terus mungkin gimana itu aku juga sekali. Oke, mungkin udah ada pertanyaan nih Kak. Apakah ada tips atau strategi khusus dalam menjaga kesehatan mental selama masa kuliah Kak? Mungkin itu ya, kalau aku sendiri itu aku atur ekspektasi diri sendiri untuk hasilnya itu loh. Iya. Jadi kayak kita nggak harus fokus ke hasilnya yang harus perfect, Benar-benar. tapi kita juga mungkin harus lihat gimana cara kita hadir sepenuhnya saat mengerjakan Iya, tugas, betul. gimana caranya kita mindfulness, terus ya itu sih lebih lihat prosesnya gitu. Iya, betul sih Kak. Terus mungkin apa tantangan terbesar Kakak dalam menyeimbangkan antara kuliah sama kehidupan pribadi Kakak? Tantangan terbesar mungkin di awal-awal kuliah ya, Iya. itu dimana kayak itu kan masa adaptasi dari SMA ke perkuliahan yang dimana beban tugasnya pastinya Beda beda. banget sih, Kak. Terus di perkuliahan tiba-tiba banyak dan Iya. ditambah lagi aku juga sering bikin konten, jadi tanggung jawabku makin banyak. Benar. Nah dari situ sih aku belajar buat ngatur waktu, terus jadi lebih tahu kapasitas aku juga. Oke. Terus apakah Kakak pernah nih ngerasa kewalahan sama tugas kuliah sehingga mengabaikan waktu istirahat Kakak? Pernah, mungkin di awal-awal Iya, maba ya, iya. itu kan kayak baru dapat tugas banyak, jadi kayak pengen lah dikerjain. Iya, iya. Padahal itu juga nggak bagus. Nggak, iya, Kita iya. juga butuh waktu tidur yang cukup kan, terus butuh istirahat sekedar apa istirahat dari tugas-tugas Benar. gitu. Oke. Terus apakah Kakak ngerasa aktivitas di luar akademik itu seperti hobi atau organisasi itu membantu menjaga kesehatan mental Kakak? Iya, ngerasa banget. Soalnya pas kita ngelakuin hobi, itu kan hal-hal yang kita suka ya, yang otomatis kita happy buat ngelakuinnya. Terus apa jadi bikin refresh juga ke badan, terus Benar-benar. otak juga kan. Jadi ngerasa jernih aja pas mau, jadi pas mau ngerjain tugasnya tuh lebih siap gitu loh. Benar. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan lagi dari Sobat Kemis. Oke, jangan malu-malu buat bertanya Sobat Kemis. Oh ya nih Kak, mungkin ada rekomendasi buku yang mungkin Kakak baca nih buat kesehatan mental kita nih. Ada nggak Kak? Buat saat ini aku nggak banyak baca buku Iya. ya. Kalau tapi rekomendasi buat kita ngatur habit kayak itu, tahu nggak yang bad habit gitu? Oh Buku iya yang iya. Iya iya, itu sih. pernah dengar sih Kak. Itu jadi itu ngebantu apa ya, ngebentuk Iya. pikiran aku buat selalu ngatur waktu, terus kayak biar tahu mana sih yang harusnya nggak aku lakuin dan mana yang harusnya aku lakuin gitu. Gitu. Oke. Terus gimana sih Kak rasanya jadi mahasiswa psikologi itu gimana sih Kak? Boleh ceritain dong. Rasanya yang ini kan sesuai ya Iya, sama benar. keinginan aku, jadi yang pastinya aku senang. Terus apa ya, kalau kita suka sama itu kan Iya, iya. kita juga pasti semangat Iya, gitu loh buat jalaninnya, jalaninnya. ya. Jadi Benar. oke aja menurut aku, dan menurut aku psikologi ini kayak apa ya, berpengaruh banget. Benar. Apalagi setelah aku mempelajari mata kuliahnya itu kayak itu bener-bener bikin aku paham gimana caranya kayak ngatur semuanya, nggak semuanya sih Iya. tapi gimana caranya kita jadi tahu apa sih kapasitas, terus kayak jadi tahu ilmu-ilmu yang penting di kehidupan kita Iya. gitu loh. Oke. Susah nggak sih tapi Kak mata kuliah di psikologi itu? Kalau dibilang susah ya ada yang susah, Iya. tapi juga banyak yang bisa kita, tapi kan semuanya itu kita butuh belajar, Iya, jadi betul. nggak ada yang susah kalau kita mau belajar. Oke, benar sih Kak. Oke. Membahas soal susah nih Kak, susah senangnya apa sih jadi mahasiswa psikologi itu? Susah senangnya mungkin susahnya dulu ya. Kalau susahnya mungkin kayak karena hampir semua matkul itu kan kayak berkelompok. Iya, benar. Jadi kalau kita misalnya adalah orang yang kurang Iya, kurang bersosialisasi. bersosialisasi Iya. itu mungkin akan sulit Iya, ya. ha-ha. Terus kayak ya kita juga jadi belajar sih gimana caranya bersosialisasi dengan orang. Terus kalau senang karena dapat materi-materi yang relate dengan kehidupan yang perlu kita pelajari. Sebenarnya materi itu penting, tapi kita baru dapat di psikologi Iya, gitu loh. Iya. Lalu Kak, apakah Kak pernah ngasih batasan nih tertentu untuk membedakan waktu belajar sama waktu pribadi Kakak? Yang pastinya selalu ya memberi batasan di mana ini waktunya aku untuk belajar. Misalnya kalau aku sendiri, aku biasanya malam
malam itu, tapi aku batasin karena itu kan juga waktu istirahat, jadi aku biasanya tidur di jam maksimal jam 11 lah. Jadi sebelum itu aku belajar atau sekedar baca-baca informasi itu juga kan termasuk proses belajar. Terus misalnya kayak pagi habis sholat subuh gitu, itu juga aku biasanya baca-baca dikit aja, yang penting dapat informasi baru gitu. Terus kalau untuk waktu pribadi mungkin itu kita kan kuliah, terus mungkin ngisi-ngisi waktu di sela-sela kuliah itu aku juga ngelakuin hobi tadi, atau sekedar apa ya, main sama temen gitu sih. Kak boleh diminum Kak, mungkin kalau haus. Buat sobat Kemis yang ingin bertanya silakan bertanya nih, boleh. Oh ya Kak, untuk dukungan dari keluarga dan teman itu menurut Kakak berpengaruh banget gak sih Kak ke kesehatan mental kita? Berpengaruh, karena itu tadi ya, itu kita butuh yang namanya kebutuhan sosial, yang dimana kita butuh orang lain untuk sekedar apa, dengerin cerita kita, itu kita juga butuh banget. Kita butuh yang namanya curhat, terus yang pastinya kita kan juga punya masalah-masalah yang gak bisa kita selesai sendiri, jadi kita butuh orang lain untuk menanggapi masalah kita gitu loh. Atau bahkan gak banyak orang yang kayak susah terbuka sama keluarga ataupun teman, itu bisa juga buat konsultasi ke psikolog, karena sesungguhnya buat ke psikolog itu nggak harus yang orang yang punya mental illness ya, tapi untuk kita yang perlu bantuan psikolog juga perlu untuk ke psikolog. Hanya lebih baik mencegah daripada Iya. mengobati. Oke, Kakak kan seorang content creator nih, apakah merasa terganggu nih kuliahnya Kak? Kalau aku sendiri enggak ya, soalnya aku juga tadi fokus utamaku bukan di content creator, tapi sebagai mahasiswa aku fokus utama di kuliah. Sedangkan buat content creator ini apa, buat ngisi sela-sela di kesibukan kuliah aja. Jadi aku juga selalu ngatur waktunya, dimana kayak kerjaan aku itu aku juga kayak deadline konten juga kan banyak, itu aku juga selalu fleksibelin sama jadwal kuliahku gitu. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan dari sobat Kemis nih Kak, dari Kakak Akcel. Pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar dalam menyeimbangkan kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi selama kuliah nih Kak? Tantangan terbesar tadi udah ya. Ya mungkin kalau biasanya orang itu ngatur waktu itu tantangan terbesar ya, karena kalau kita apa, susah buat ngatur waktu, juga susah buat ngejalanin tugas-tugas yang harus kita kerjakan gitu loh. Terus mungkin tantangan terbesar buat waktu pribadi, waktu pribadi dan kuliah mungkin kalau dari aku itu sih ya. Ada lagi nih Kak, bagaimana cara Kakak mengenali tanda-tanda stres, berlebihan atau kelelahan saat menjalani perkuliahan? Kalau aku biasanya ngerasa overthinking, cemas tadi, pokoknya sinyal-sinyal yang diberikan tubuh ini loh, kadang kayak ngerasa pusing, capek, itu kita harus tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus lanjut buat terjun ke tugas-tugas itu lagi. Buat sahabat Kemis yang ingin bertanya lagi bisa diketik di kolom komentar ya. Oh ya nih Kak, mungkin ada nggak sih Kak kebiasaan mahasiswa yang mungkin itu mengganggu pembelajaran perkuliahan Kakak? Kebiasaan mahasiswa mungkin ya yang tadi itu nongkrong. Kalau nggak tahu waktu kan, kalau nggak tahu waktu kan jatuhnya akan mengganggu ya. Apalagi mahasiswa tuh lumayan banyak tugasnya, kalau kita nggak bisa ngatur waktu kayak main gitu, itu bakal pengaruh sih, karena apa ya, kita jadi kayak asal-asalan kerja tugasnya, terus mepet-mepet deadline, pengaruh juga buat nilai. Jadi menurut aku kehidupan pribadi dan perkuliahan itu harus seimbang, karena kalau misalnya seimbang hasilnya juga jadi maksimal dalam kata lain, bukan untuk perfect ya, bukan untuk memperoleh hasil yang perfect, tapi gimana cara kita untuk lebih hadir saat mengerjakan tugas gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Biblin yang mungkin baru join nih Kak. Pertanyaannya tuh gimana tanda-tanda kita kalau kita lagi burn out. Nah mungkin tadi udah dijelasin, mungkin Kak Biblinnya belum tahu ya Kak. Tanda-tandanya mungkin bisa terlihat di kondisi fisik kita. Kita bisa ngerasa pusing, capek gitu, atau yang lain ya. Terus kalau mental mungkin kayak overthinking ya. Terus ngerasa cemas gitu. Biasanya kalau cewek tuh jerawatan kan? Iya, itu fisik sih ya. Benar. Oke nih Kak, udah seru banget ya pertanyaan pada siang hari ini. Banyak banget pesan berharga yang bisa kita dapat. Nah, karena
karena sebentar lagi Redox 2 ini berakhir, boleh nih mungkin dari Kak Ilona dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya, Kak. Ya, buat teman-teman yang lagi berjuang ya, kita itu nggak perlu yang namanya terus-terusan maksain diri, tapi kita harus tahu kapasitas diri kita. Terus kita juga nggak harus standarin kemampuan kita dengan orang lain, karena kita punya versi diri kita yang masing-masing gitu. Jadi udah jalanin aja sesuai ritme kita dan kerja cita-cita dengan semangat yang tentunya dengan jiwa yang sehat juga. Oke, dari Redox 2 ini mungkin bisa saya simpulkan ya Kak, bahwa kesehatan mental itu sendiri tuh juga mempengaruhi kegiatan atau produktivitas seseorang dengan cara untuk menghadapi stres yang yakni mengetahui kapasitas diri sendiri dan kondisi mental kita untuk melanjutkan atau mengikuti suatu kegiatan. Kemudian dengan adanya skala prioritas yang sudah kita buat dari mengetahui dua hal di atas juga menjadi patokan untuk menghadapi stres. Jadi terima kasih banyak ya kepada Kak Ilona yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan tips yang sangat berharga pada sore hari ini. Semoga apa yang dibagikan hari ini tuh bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli dengan kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Nah, buat Sobat Kemis yang tadi ketinggalan dengan live Redox 2, tenang aja karena perbincangan kita pada siang hari ini itu akan ditayangkan pada YouTube dan Spotify HMD Kimia Oksigen. Jadi stay tune ya Sobat Kemis, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di Redox 3 dengan tema yang tidak kalah penting dan menarik. Saya Anggit Kartika sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.